Kok bakal ke Crossroad? Kalau ke Crossroad gak nyampe, turunnya di build. Kalau di build mereka perang di awal gak dapat poin nih TWE. Waduh, Jojo tapi berhasil secure 1 poin eliminasi di awal permainan ya. Masih ada lagi pertumpahan yang terjadi, 2 player EVOS Divine nampaknya kesulitan yaitu Abax dan juga Bion. Bahkan Abax tidak sempat untuk diselamatkan terlebih dahulu namun langsung di revive dengan cepat ya. Bion juga masih sempat untuk selamat. EVOS Divine untungnya ada seorang Jafra ya yang sudah singgah ke arah Mod House jadi nggak semuanya hancur. Dan kita lihat kayaknya dari EVOS Divine harusnya udah dapat sedikit pelajaran bahwa ya udah ini early-nya kita lumayan chaos, kita coba untuk lebih santai lagi mainnya. Betul, dan gue suka banget dengan pemilihan tim yang bertanding di Purgatory sekarang. Mereka memiliki plan ketika satu flight path tidak mensupport ke drop point mereka. Mereka langsung berpindah ke pertengahan dan kali ini bahkan kita melihat ada salah satunya Team Morph yang mencoba untuk bertahan masuk menuju ke bagian campsite kali ini. Pertarungan early tiada henti akan dipecahkan kembali oleh tim Dewa United. Di mana Dewa United juga mereka punya banyak sekali opsi di awal ini. Biasanya Dewa United kalau nggak EVOS paling Pokostar. Ya, betul. Nah sekarang ada banyak, mereka mau ke Morph, mereka bahkan mau ke Volker juga bisa. Dan sekarang di dekat mereka ada Marawa dan juga TWE pula. Jadi Dewa United bakal bermain dengan resiko tinggi di early game ini. Wah tapi TWE tadi melakukan pelebaran setup ya, yang benar-benar akhirnya mereka bisa menyinggahi beberapa tempat dan membuat lebih efektif secara rotasi dan juga secara vision mereka akan lebih baik secara informasi juga ya. Dan di sisi lain Marawa berhasil mendapatkan 1 player yaitu I'm God Sparta. Oh my god. Nah, tapi Jojo masih sempat untuk dihidupkan kembali, namun di sisi lain kita lihat ada seorang Irap menerima beberapa tembakan peringatan ke arah dirinya. Coba untuk memanfaatkan adanya 1 obstacle pohon dan juga sedikit patahan untuk menjadi blind spot terhadap musuhnya. Brasilia kali ini sih masih terpantau cukup ramai, tapi dengan banyaknya compound yang ada jadi harusnya sih nggak terlalu krusial ya. Garuda Wisnu sangat mengalah sekali, mereka bahkan nggak dapet 13-nya. Mereka mengalah sampai ke paling ujung, itu dekat stasiun Duri itu kayak itu di situ tuh ya. Dan lu lihat Jul, ini bahkan nggak ada lootingan yang proper dari tim Garuda Wisnu seharusnya. Mereka bakal kedatangan lagi nanti tamu selanjutnya, entah itu mungkin Dewa United atau tim RRQ. Dan sekarang kita melihat di layar lebar ada tim Genesis Dogma yang nampaknya akan sepulau dengan tim Onyx Olympus saja. Tidak ada gangguan dari MBR, tidak ada RRQ juga yang terburu-buru untuk masuk menuju ke konektor zipline di dekat golf course mereka. Yes, mereka memiliki free time mereka untuk melakukan looting terlebih dahulu sebelum mungkin ntar masuk ke arah fast late game. Cuman ntar kalau misalnya mereka mau coba untuk rotasi ke arah sekitar mungkin Brasilia, mereka akan pasti ketemu dengan tim-tim yang udah stay di sana. Ada Volker, ada Persis dan juga Garuda, yang mana kita nggak tahu mereka akan survive berapa lama 3 tim ini di arah Brasilia ya. Nah itu dia, Marawa nampaknya mereka akan membuat diri mereka lebih safe. Di drop point aja nggak kemana-mana, nggak ada rotasi sama sekali. Dan kita melihat juga ada Pokostar kali ini yang sudah mulai merembet rotasi cepat. Mereka menuju ke bagian crossroad karena mereka yakin di kiri itu tidak ada siapa-siapa kecuali mereka bakal bergerak ke Marble Works. Dan kita lihat juga ada stand-in sementara yang dirajai oleh Pokostar dengan div point yang sangat sedikit sekali. Hanya beda 2-3 poin aja ke posisi 2 dan 3. Ada Onyx, Genesis, Volker, Dewa, EVOS dan juga Persis di bawah yang menghantui. Aduh, RRQ Kazu sih ini mimpi buruk ya. Mereka tuh tiba-tiba ada di 2 terbawah itu agak sedikit aneh kalau menurut gue ya. Karena hashtag 11 tadi iya, bisa disebut kalau RRQ Kazu ini adalah player-player yang lumayan veteran juga kan. Jadi kalau mereka ada di posisi-posisi bawah di mana ada tim-tim komunitas di atas mereka itu agak aneh kalau menurut gue ya. Betul itu dia. Dan Julia nampaknya sekarang Morph Team dan juga Garuda Wisnu. Seperti apa yang tadi gue bilang, Garuda Wisnu harus bisa prepare. Mereka cuma dapat beberapa lootingan di bagian rumah kayu biru. Yang dimana rumah kayu biru cuma ada 4 biji di sana. Di sekitaran sana nampaknya bakalan perang kembali. Ada seorang Ambot juga yang berada di titik paling depan. Menjadi garda terdepan ini akan menjadi tanggung jawabnya. Dan bahkan ada lethality yang akan langsung dilontarkan menuju ke seorang Ambot. Ambot coba untuk bertahan kali ini. Terdisable begitu saja, tidak bisa menggunakan skill aktifnya. Gerdex, nampaknya mereka bermain sangat signifikan baik. Untuk sementara waktu saat ini, belum ada player yang bahkan mendapatkan kill. Ini terlalu lama, bakalan memancing beberapa tim yang ada di sekitaran mereka seharusnya. Dan bagusnya RRQ nggak lewat jembatan. Kalau RRQ lewat jembatan, mereka otomatis kena backstep dari Timur. Kena backstep atau dia bisa ngejepit. Benar. Ada 2 kemungkinan, tapi kita lihat kali ini pertempuran sudah mulai pecah. Apakah ada Timur? Di mana ada Susana dari sisi kanan menghantui teman-teman dari tim Garuda. Pius coba maju ke arah depan. Dan Ebot juga bakal maju. Melakukan upaya rushing terhadap teman-teman daripada tim Garuda. Udah mulai terspot kehadirannya. Surprise, kaget ayam-ayam tapi kita deh nggak sadar. Ayam udah bakal coba dikejar, ditembak dari arah belakang. Ledakan udah maju ke arah depan. Cukup banyak glue yang sudah dipamat, tapi dari seorang mau berhasil terjatuh. 3 player di sana dari Timor. Ada patahan yang sedikit.
Sticky, tapi kita lihat ada seorang Ambo juga yang masih coba untuk tembakan dari arah kiri. Masih sempat masih dan Morph Team sayang sekali harus puas di posisi ke-12. Padahal tadi gua kira Gerdex itu udah kena bait. Satu player sembarangan banget masuk ke tenda orang ya kan. Ada Piu, ada Ambot di sana. Lagi coba untuk ganti-gantian keluar masuk. Dan bahkan sekarang kita bakalan covering dengan ada tim fight yang bakalan pecah kembali di pulau yang berbeda. Kali ini akan ada Onyx Olympus dan tim Genesis Dogma. Mereka berebutan jembatan dan jangan lupa Rhythm Code lagi ada di layar kaca kalian. Ditukar dulu nih, dapat aim high bundle sebanyak 7 hari. Waduh, cakep. Tapi kita lihat kali ini dari Onyx Olympus sendiri masih coba memanfaatkan patahan yang ada untuk bentuk perlindungan mereka sambil kiting-kiting kasih serangan jarak jauh ke arah musuhnya. Jauh banget sih tapi jaraknya. Ini nggak bakalan ada habis ya kalau misalkan Onyx dan Genesis Dogma mereka mau saling kekeh masuk ke jembatan itu. Akhirnya Onyx Olympus mereka mengalah karena mereka tahu dataran mereka itu sangat dekat dengan pulau utama dari Purgatory. Dan sekarang mereka langsung nyebrang aja tanpa perlu jembatan. Dan akhirnya Onyx RRQ akan bertemu, ditambah ada scanning yang dilakukan oleh Onyx dan juga Persis Esports dilihat dari minimap kita. Wah, ini Marawa tumben ya nggak dijepit sama dua tim. TWE pakai 2 dinokular langsung, serius. Ya itu mungkin ada keputusan dari TWE sendiri ya. Ada yang dari garasi, ada yang di rumah 7. Iya, ada yang dari garasi, ada yang rumah 7 ya. Itulah positifnya. Tapi kita pindah lagi beralih ke arah teman-teman daripada Onyx Olympus yang kali ini nampaknya mereka akan terspot kehadirannya oleh dua tim. Ada tim RRQ juga dari Moko juga yang udah siap untuk melakukan serangan demi serangan ke arah mereka. Ini udah mulai ada UAV Light juga, harusnya ketemuan sih. Menit 7, mini launchpad udah dipakai sama RRQ. RRQ langsung penetrasi dan mereka langsung di spot juga oleh Persis kali ini. Perebutan Arsenal dari 3 tim yang bertanding. Ada RRQ, Poco dan juga Onyx Olympus. Apakah Genesis Dogma minat juga? Wah. Ini menjadi pertanyaan besar. Wah ini sih gila ya, Brazilnya bakalan rame banget. Ya. Tapi untungnya di Brazilnya sendiri seperti yang udah gue mention tadi, banyak compound juga masih bisa dimanfaatin. Cuman ya itu minusnya banyak compound, lu jadi nggak tahu nih musuh lu di mana, geraknya kemana gitu. Betul, karena memang terlalu banyak minor compound ya. Dan itu bakal terjadi ketika ada pecah perang nanti di bagian rumah 13. Ya. Dan menurut gue rumah 13 siapa yang memiliki benefit di sana adalah mereka yang mengamankan rumah panjang yang bisa naik ke atas rooftopnya. Yes, jadi itu adalah compound yang sekarang udah ada di tangan PSO dan bahkan RRQ. Out of nowhere masuk sembarangan ke tengah-tengah Brasilia tanpa ada takutnya. Tadi diam-diam, jadi dia decide buat ya udah daripada lu kelamaan stay di luar, akhirnya dia ngamanin, dia coba baca zonanya bakalan ke arah mana, dan menurut gue decision making yang cukup wise dari RRQ Kazu yang akhirnya memilih untuk ngendep-ngendep sneaky-sneaky masuk ke arah pertengahan Brasilia. Langsung mereka ambil compound yang menurut mereka cukup aman. Dan kita lihat sedangkan dari tim Onyx Olympus masih memanfaatkan patahan. Mereka memilih untuk memutar kemana aja, mencari jalan teraman. Mereka memilih untuk bermain objektif, masuk ke arah fase late game karena ini masih 11 tim. Jadi mereka nggak mau gerak sembarangan. RRQ Kazu itu menurut gue bisa dibilang hoki. Lu lihat tadi Brasilia padat banget tapi mereka bisa nggak ketahuan. Karena perkara PSO juga sih kalau menurut gue yang tadi sempat ke distract sama Onyx ya. Jadi mereka dapetin space. Pembacaan situasi. Ya, dan awareness-nya sangat baik dari tim RRQ. Dan balik lagi, gue yakin mereka nggak mungkin ngantongin 1 launchpad aja, Jul. Pasti banyak. Terakhir gue ngeliat RRQ launchpad-nya 3. Makanya mereka berani tadi pakai di menit 7. Nah, itu dia. Dan lu lihat Marawa. Perkembangan saat besar, sekarang mereka berada di posisi puncak dari field itu sendiri. Mereka bakal ke Rumah Batu. Rumah Batu bakal nge-expose posisi dari tim Tiger Wong. Dan ini akan membuat sinyal tembakan dari Tiger Wong menuju ke Marawa yang akan membuat RRQ, Volker, dan Dewa United menjadi distract yang dilakukan oleh mereka. Oh, kalau lu lihat tadi Poco sebenarnya udah ada garis tembakan ke arah EVOS Divine. Ini EVOS Divine menjadi PR yang cukup berat ya. Kenapa? Karena tim lain udah ada di Central Circle, sedangkan EVOS Divine baru nongol gitu kan. Dan di sisi lain Onyx masih stay. Berada di sekitaran patahan aja karena mereka membaca situasi juga. Di sana udah begitu ramai. Jadi mereka coba untuk jadi orang belakang aja sih. Ini bener-bener lagi pasif-pasifnya nih orang-orang ini yang bermain ya. Lagi dokem-dokem aja, di pinggir nyantai, ngudut, sebat ya kan. Gak buru-buru kali ini guys, emang the true definisi orang Indonesia. Tunda dulu aja tim fightnya, nanti aja di late game kita bakalan pecah perang. Dan next circle akan ada di Rumah 7 atas ternyata Julia. Kacau. Ini bakal nambah lagi dong Garda Wisnu, Onyx auto naik. Kacau, ini benar-benar ada di Rumah 7 sih bahaya. Tapi kita lihat nampaknya udah pecah perang antara tim Tiger Wong dan juga Marawa. Seperti yang lu bilang tadi, Marawa ngambil sekitaran Rumah Batu udah mulai kelihatan. Ke spot juga positioning dari teman-teman tim Tiger Wong. Tapi di sisi lain Garuda gue cukup amazed mereka bisa survive sampai ke menit 10 kali ini. Karena biasanya kan mereka bertumpah-tumpahan banget tuh ya di awal-awal. Ya ada sedikit
apa ya, kenaikan performa lah ya untuk di game kedua kita kali ini. Oke, zonanya akan bergerak sebentar lagi sekitar 7 detik kira-kira bakalan gerak ke arah mana. Aduh, ini sih bakalan ramai banget, 11 tim gila. Ya ini Genesis Dogma nggak ada cita-cita masuk Brasilia nih. Gila dia masih ada di luar, masih jauh banget. Bahkan tadi sempat ada Dewa United yang melakukan proporsi permainan yang sama, tapi mereka cepet di circle keempat mereka udah ada di zona. Dan sekarang Genesis Dogma bahkan keluar dari Pulau Golfers dan juga Marble Works, mereka nggak langsung penetrasi ke Brasilia. Wah, ini sih Brasilia kalau misalnya lu nggak cepet-cepet retake kompon orang sih, lu bakalan jadi makanan buat tim-tim yang udah ada di kampung-kampung itu ya. Apalagi di rumah 7 kan, udah banyak banget yang nempatin. Sementara di Dewa United nggak kedengeran nih suaranya dari tadi ya, diem-diem aja gitu kan. Nggak kedengeran tempur-tempur sama sekali, tapi tiba-tiba udah ada di sana. Iya, karena memang mereka berada di tengah dan sekarang mereka udah nyalain sinyal tembakan juga. Mereka berada di perumahan yang lumayan banyak di sana, Jul. Lawannya itu ada di bagian rumah labirin. Dan rumah labirin ini nanti jaraknya ke Dewa itu sangat terbuka sekali, Jul. Dan lu lihat di sana angle view dari seorang Ren. Ren enak banget natakin, nggak ada apa-apa, cuman ada pohon doang satu yang nutupin. Itu pun beberapa gulol akan digunakan dan Garuda Wisnu akan langsung coba untuk naik, namun di spot langsung, di cover juga nampaknya dari landing pointnya agar kawan-kawannya bisa turun di titik yang sama juga, Julia. Wah, respect wall yang cukup bagus ya dari teman-teman Garuda, tapi kita lihat dari belakang. Mister 17 udah mulai kewalahan, coba untuk masuk ke dalam rumah. Satu player berhasil dijatuhkan, Panzi masuk ke dalam jendela, tapi Panzi sudah mulai melihat adanya sedikit peluang untuk ia melakukan sedikit serangan balasan. Dan kita lihat Mister 17 masih coba untuk stay terlebih dahulu, nggak mau terlalu buru-buru. Coba untuk lempar Blue Melon dulu ke arah depan, biar musuhnya nggak ada bentuk perlindungan lagi. Tapi kita lihat Dals sudah mulai terbaca. Ada satu orang terjatuh Dals oleh seorang Rens. Seperti yang udah Vizca Lloyd bilang, ini Rens enak banget. Teman-teman udah Dewa United, Rens dan kawan-kawan enak banget untuk pandangannya. Bener, dan bahkan sekarang zona berada untuk tim Persist Esports dan sekarang ada sparring yang akan langsung dilakukan Veros. Berhasil mengamankan Captain Borges di sana. Kiki dan juga Yos yang aman. Tapi duanya harus di let go begitu saja. Dan ini akan menjadi makanan untuk tim Dewa United seharusnya, Julia. Yes, betul banget. Ini dari Dewa United enak banget buat natakin musuh-musuhnya yang bergerak dari luar. Tapi terlihat jelas ada satu pergerakan dari teman-teman tim Garuda Wisnu. Udah mulai terbaca oleh seorang Virus. Bakal coba ditahan pergerakannya, dia akan maju. Tapi ada Evos Divine yang kini sudah tiba di arah pertempuran. Ada Abak yang sudah mulai menyadari itu. Dimana ada Flash Freeze mendelay pergerakan dari teman-teman Evos Divine, tapi masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Blue Melter dilemparkan ke arah dalam, coba untuk menghancurkan duel-duel yang sudah ada, masuk ke dalam rumah, tapi seorang Jafra berhasil menjatuhkan satu orang. Begitu pula dengan seorang Bion yang berhasil mengending satu player di mana Jafra mendapatkan tembakan balasan, langsung terjatuh begitu saja, tidak terselamatkan di ending begitu cepat oleh tim Walker. Di mana Evos Divine coba untuk membuka jalan keluar, exit plan yang cukup baik. Mereka udah kehilangan satu orang, mereka langsung cabut karena tahu Brasilia sepadat itu dan akan memancing tim lain untuk datang ke pertempuran mereka. Gak asik, RRQ jadi terparty, ya ampun, dan bahkan hampir tumbang juga di sana. Satu orang Beyond mencoba untuk bertahan di bagian lantai 2. Pendukungnya ada di depan mata gue ternyata. Mana? Pendukung RRQ. Gue ngomong gitu. Pelan-pelan ngomongnya ya, hati-hati lo. Pelan-pelan ngomongnya, tapi sepelan apa sih orang di speaker depan mata. Dan oke, Walker Legends akan menjadi tim pertama yang akan terkena di 4. Dan bahkan tim RRQ masih coba untuk bertahan kali ini. RRQ, mereka berada di bagian rumah panjang dan bahkan sekarang mereka lagi coba untuk melakukan upaya penahanan. Dan Marawa kali ini akan langsung mencoba untuk menahan adanya player dari tim Genesis Dogma. 2 kill berhasil diamankan oleh Marawa. Dan akhirnya Genesis Dogma juga dipulangkan DSC ke-10 nampaknya, Julia. Namun perang belum kelar. Kali ini mereka akan melanjutkan kembali dengan adanya flash freeze yang mungkinan besar akan membuat tim RRQ kesulitan untuk keluar dari kompon mereka sendiri. Ya ampun, RRQ Legalot jatuh begitu saja. Ada pergerakan yang tidak terduga dari seorang Aim God. Begitu pula dengan seorang Aba yang langsung membalik ke dan Evos Divine harus jadi kucing dulu di game kedua kita kali ini. Dimana kita lihat ada seorang Dudes yang coba untuk memberikan sedikit ledakan, tapi ada flash freeze ini agak mendelay pergerakan daripada teman-teman RRQ. Kazu nggak masalah. Di luar ada Tiger Wong Esports, Bara dan kawan-kawan siap untuk masuk, tapi ternyata sayang sekali RRQ Kazu nggak bisa bertahan lebih lama lagi, menyisakan 7 tim aja. Di mana dan seorang Bara sudah melihat ke arah kanan, di dalam ada Marawa, surprise, tapi ternyata malah Bara yang terjatuh. Ledakan-ledakan sudah mulai dilemparkan. Cukup free hit, nggak ada yang gangguin seorang Sensei. Ternyata ada ledakan yang tidak terduga-duga masuk. Sensei pun terjatuh. Masih menyisakan 2 player Jojo, tapi aduh ada landmine hampir saja dikeluarkan oleh seorang Bara. Nggak jadi ya karena udah terjatuh lagi. Dan kita lihat di sisi lain Poco Stars masih berada di luar. Cukup bebas untuk bergerak. Ledakan sudah mulai dilemparkan. Etender dari sisi jendela coba untuk mencari celah tembakan, namun berhasil menjatuhkan 2 player kali ini. Poco Star survive dari jendela lagi. Tiger Wall dipulangkan di posisi ke-7. 6 poin eliminasi Poco Star. Mau keluar dari
keluar sendiri nggak bisa karena memang udah ditunggu oleh third party team. Dan nampaknya Notice bertahan sendirian kali ini. Dewa United akan mencoba untuk turun dan bahkan para wajek Jogja NC harus pulang di esek yang ke-6. Dan bahkan kita akan melanjutkan di mana perjuangan dari tim Dewa United yang akan langsung coba untuk jump dari seorang Kiba, dan Kiba berhasil mengamankan Mr. 17 dan akan ada PSO yang akhirnya mau munculin batang hidung mereka, guys. Mereka udah lama banget di Brasilia namun baru muncul di menit 16. Nyaman. 10 menit ngapain kalian? Ngopi, nyantuy, ngopi top kopi. Soalnya tadi gue tuh sempat mau mention, mau bilang ke lu, PSO ini diem-diem baik, nyaman gitu kan. Iya, dia tadi dia lagi ada di atas airship kan, kalau misalkan di map 1. Map kedua ternyata mereka berada di rumah kayu biru dan gak keluar-keluar dari sana. Kebetulan sekarang circle-nya gak jauh juga dari sana, Julia. Dan kita akan masih melanjutkan lagi peperangan kali ini, Onyx Olympus dan juga tim Persis. Dilihat dari resource nampaknya Persis ini pas-pasan nih, kayak gaji UMR. Dan bahkan Persis di sana akan langsung dihadang dengan beberapa glue melter juga dari tim Poco, dan bahkan ada air gas juga di sana plus frag grenade. Ini Joel, Irap gak bisa gerak bro, gak bisa keluar kemana-mana. Emang gak bisa gerak kemana-mana lagi, udah banyak blue melter di mana-mana, lu gak punya bahan untuk berlindung juga, terlalu open juga kali ini untuk arena pertarungannya. Dan kita lihat gimana dari teman-teman Poco, udah mulai siap untuk melemparkan granat Lim. Oh nggak jadi katanya, tahan dulu aja, tahan karena belum ada serangan balasan juga. Tapi di area depan, 18 Deer sudah coba untuk membuka jalan untuk teman-temannya. Terlalu dekat jaraknya, zona di belakang juga udah mulai menghantui, mengapit semua tim yang ada. Ledakan sudah mulai dilempar ke arah depan, grenade sudah dipersiapkan. Mantap! Ditut! Woi, saya mau lempar granat, kenapa ditutup gluol? Pecah perangnya di mana seorang Ras berhasil menjatuhkan satu orang, bahkan 2 orang udah hilang. Dewa United lalu dipulangkan di posisi keempat, tersisa 3 tim aja, 18 Deer dan juga Ray kali ini. Coba untuk bertarung 2 tim tersisa dari tim Poco. Masih ada 2 player, Lim dan juga ini masih bertahan. Ada orang yang terlihat jelas di sana jalan, tapi tembakannya masih belum masuk terlalu banyak. ONF kali ini coba untuk melempar serangan demi serangan. Gluol yang dibuka cukup baik, cukup terlalang banyak Gluol. Ini ruang geraknya benar-benar sempit banget, nggak ada celah untuk saling nembak satu sama lain. Hancurkan terlebih dahulu Gluol. Aduh, harus muter terlalu jauh, zonanya udah sakit banget, nggak bisa digocek-gocek lagi. Tapi dari seorang Lim mencoba untuk bertahan di arah luar. Apakah Onyx akan menjemput Buya yang ada tadi? Masih berlindung di balik luar dari seorang Lim, nggak bisa keluar. Tapi ternyata Poco Stars dan Buya